Halo sahabat cerita, kembali lagi dalam alur cerita film dari Wahana Cerita. Kali ini kita akan masuk ke dalam film yang bercerita tentang suatu kondisi di mana orang-orang tidak boleh lagi menggunakan akalnya. Bahkan dipaksa untuk tidak memiliki rasa atau empati terhadap orang lain, bahkan benda mati. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai di mana dalam suatu keadaan pasca Perang Dunia Ketiga, koloni yang tersisa membuat prajurit khusus sebagai alat untuk membasmi radikalisme saat itu. Kemampuan mereka di atas rata-rata polisi yang saat itu bertugas. Kecepatan, kemampuan bela diri, dan insting membunuh mereka jauh di atas orang biasa. Dua pendeta yang paling terkenal saat itu adalah pendeta Preston dan Errol. Mereka berdua ditugaskan untuk membasmi para pelaku pelanggaran, terutama pelanggar akal, yang artinya mereka yang masih menggunakan pikiran dan perasaannya baik terhadap manusia, hewan, bahkan benda sekalipun. Para pendeta itu akan terlihat dingin dan kejam saat bertugas. Karena selain mereka dilatih untuk bertindak sesuai perintah, mereka juga harus menyuntikkan serum agar mereka tidak lagi merasa dan berpikir. Serum itu diklaim akan mencegah para manusia saat itu atau yang disebut dengan Librarian akan terhindar dari rasa marah dan benci, sehingga kedamaian akan terus terjaga. Para pemberontak atau pelanggar akal inilah orang-orang yang menolak memakai serum itu, karena mereka tetap ingin sebagai manusia biasa yang bisa merasakan segalanya. Tapi bagi penguasa Librarian saat itu, mereka adalah pemberontak yang bisa menimbulkan kekacauan dan perang lagi nantinya. Setiap selesai melakukan tugasnya, para pendeta itu harus melaporkan kerjanya kepada pemimpin Librarian yang diwakili oleh wakil dewan. Suatu ketika, Preston curiga dengan Errol, partner kerjanya, karena Preston merasa ada yang aneh dengan sikap Errol. Ia lalu menyelidiki gerak-gerik Errol seminggu terakhir. Lalu Preston menemuinya langsung di kediaman Errol. Errol yang terlihat sedang membaca sebuah buku, seperti sudah menduga Preston akan tahu rahasianya. Karena dianggap sebagai pelanggar akal dan menjadi bagian dari pemberontak, Preston dengan terpaksa menembak Errol. Tak lama, Preston lalu dijemput oleh rekan kerjanya yang baru yang memang sudah disiapkan sebagai pengganti Errol. Ternyata Errol sudah tidak pernah lagi menyuntikkan serum ke tubuhnya, sehingga ia bisa merasakan dan berpikir seperti layaknya manusia normal. Ketika sampai di rumah, Preston memikirkan perkataan dari Errol dan mengingat kejadian saat istrinya ditangkap karena pelanggaran akal yang telah dilakukannya. Pagi harinya, ketika ia akan menyuntikkan serum untuk jadwal dosis pagi, Preston tidak sengaja menjatuhkan serum itu. Anak laki-lakinya yang membergokinya lalu dengan dingin berkata kalau ia harus meminta serum itu lagi sebagai pengganti dosis pagi yang telah dijatuhkannya. Oh iya, sebagai informasi, efek dari serum itu memang ditujukan agar semua orang menjadi mati rasa dan tidak bisa lagi merasakan emosi serta cenderung dingin, bahkan kepada orang-orang terdekat mereka. Mereka tidak akan lagi merasakan emosi seperti marah, kecewa, bahkan menangis. Setelah Preston datang ke Equilibrium, yaitu tempat yang merupakan pusat pemerintahan saat itu, ia lalu dijemput oleh partner barunya yang bernama Brand untuk melakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang diduga melakukan pelanggaran karena ia telah menghentikan dosis pemakaian serumnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Ketika wanita itu melawan dan Brand akan menembaknya, Preston yang biasanya dingin dan langsung menghabisi para pelanggar justru malah menahan Brand untuk tidak menghabisinya dengan alasan ia masih membutuhkan wanita itu untuk mencari informasi tentang pemberontak lainnya. Setelah ia menginterogasi wanita yang bernama Maria itu, ia kemudian pulang ke rumahnya. Dan kejadian aneh terjadi lagi. Ia yang seharusnya tidak bisa merasakan emosi terbangun karena bermimpi buruk. Preston yang langsung menuju kamar mandi untuk menyuntikkan serumnya tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan menyuntikkan serum itu ke lehernya. Scene berlanjut di mana ia sudah berada di Equilibrium bersama para Librarian lainnya. Namun kali ini berbeda. Ia seperti merasakan ada yang aneh dengan semua keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba Brand datang dan memberitahu kalau ada tugas penangkapan pelanggar akal lagi di daerah Nether.
Dan perasaan aneh itu berlanjut. Preston yang biasanya begitu dingin ketika mengeksekusi para pelanggar, kini malah terlihat emosional dan tidak seagresif biasanya. Ia malah seperti kebingungan melihat semuanya. Begitu juga saat ia menuju ruangan yang begitu banyak benda-benda seni, ia justru malah seperti anak kecil yang tertarik melihat sesuatu yang baru. Begitupun saat ia mendengar suara musik klasik, ia seperti merasakan sesuatu dalam dirinya. Ketika mereka akan mengeksekusi sekelompok anjing, Preston juga terlihat ragu-ragu. Para anjing itu lalu dieksekusi oleh seorang polisi. Tapi Preston terlihat seperti tak tega melihatnya. Hingga seekor anjing kecil yang kabur kemudian menghampirinya. Di sini ia makin terlihat tidak dingin seperti biasanya. Bahkan ketika Brand meminta agar ia segera memberikan anjing itu untuk segera dieksekusi, ia malah beralasan akan memeriksa anjing itu sendiri dan langsung membawanya. Brand tentu saja menjadi heran dan curiga dengan tindakan Preston. Kemudian Preston juga terlihat mulai merasakan kegeraman ketika ia protes mengenai penindakan dengan kekerasan yang dilakukan kepada para pelanggar akal. Namun sang wakil dewan mengatakan mereka tetap harus melakukan prosedur karena itu adalah keinginan pemimpin tertinggi yang mereka sebut Father. Preston kemudian kembali memeriksa barang yang dijadikan sebagai bukti penahanan wanita yang bernama Maria tadi. Ia lalu pergi ke Nether untuk menaruh kembali anjing yang tadi ia bawa. Tapi ketika ia akan pergi, sang anjing yang menyalak malah membuatnya ingin membawanya lagi. Tiba-tiba para polisi datang dan akan menangkapnya karena dianggap masuk ke area terlarang. Pemimpin polisi yang kemudian mengenalinya kalau ia adalah pendeta Grammaton lalu meminta maaf dan mempersilahkannya pergi. Tapi begitu mereka akan menyerahkan kunci, si anjing kecil malah terdengar menyalak lagi. Karena curiga, para polisi itu akhirnya akan menangkap Preston. Akhirnya dengan terpaksa, Preston pun menghabisi mereka semua demi melindungi si anjing kecil tadi. Ketika ia sampai di rumah, terjawab sudah kenapa ia menjadi berubah. Ternyata selama ini, ia sudah tidak lagi menyuntikkan serum ke tubuhnya. Itulah yang menyebabkan ia mulai bisa merasakan emosi dan pikirannya mulai sering bergejolak. Scene berlanjut di mana Preston harus melakukan penindakan lagi bagi para pemberontak di sektor 7. Tapi kali ini, ia malah menyuruh para pemberontak untuk kabur, agar mereka tidak tertangkap rekannya dan polisi yang lain. Para pemberontak yang awalnya tidak percaya, lalu kemudian menurutinya. Karena Preston malah meminta mereka untuk mengikutinya agar bisa kabur. Apalagi ketika mereka melihat sendiri, Preston malah menghabisi para polisi. Tapi sayangnya, para pemberontak itu tertangkap oleh Brand, yang kemudian mengatakan kalau itu adalah bagian dari rencananya dan Preston. Brand yang sudah mulai curiga dari sebelumnya, meminta Preston untuk menghabisi para pemberontak, sekaligus untuk mengetesnya. Salah satu pemberontak seperti memberi kode untuknya. Preston lalu memberikan pistol itu kepada Brand kembali. Tak lama para polisi menembaki mereka semua, dan Preston pun pergi sambil berusaha terlihat tetap dingin. Preston lalu mengunjungi mayat mantan rekannya Errol. Ia pun mendapatkan fakta kalau Errol ternyata mempunyai hubungan dengan Maria. Ia lalu mencari tahu tentang Errol lebih lanjut, hingga ia mendapatkan informasi mengenai Jurgen, salah satu pemberontak yang bekerja sama dari dalam Librarians bersama Errol. Jurgen lalu membawa Preston ke underground, sebutan tempat yang mereka jadikan markas rahasia karena letaknya persis di bawah kediaman para Librarian. Jurgen juga menceritakan semua misi dari para pemberontak yang ingin mengakhiri kesalahan dari para penguasa. Dan ia butuh Preston untuk bisa menjalankan misinya untuk menjatuhkan rejim dan menghabisi pemimpin yang disebut Father oleh para Librarian. Ketika di ruang kerjanya, ia melihat rekaman pemusnahan istrinya dulu. Dan di situ terlihat kalau ternyata ia ada di sana, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kini ia berusaha mencegah agar hal itu tidak berulang pada Maria. Sayangnya ia terlambat, dan akhirnya Maria dibakar di tempat pemusnahan yang sama dengan istrinya. Preston yang tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya lalu menangis, dan ia langsung ditangkap oleh rekannya
yang dari awal sudah berambisi ingin menangkap dan menggantikan posisinya. Preston lalu dibawa ke wakil dewan. Tapi yang mengejutkan, ternyata itu adalah bagian dari rencana Preston untuk menjebak Bran, yang sebelumnya menukar pistolnya dengan miliknya. Sehingga Bran lah yang kini ditangkap karena terbukti pistol miliknya yang dipakai untuk menembaki para polisi yang tewas di Nether. Dan itu juga merupakan bagian dari rencananya dan Jurgen agar bisa bertemu dengan Father sang pimpinan tertinggi dengan tujuan untuk menghabisinya. Scene berlanjut di mana Preston menelepon dewan dan berpura-pura memberitahu kalau ia telah menangkap Jurgen dan pemberontak lainnya. Hal itu dilakukan agar ia mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan privilege untuk bertemu langsung dengan sang Father. Ternyata Preston dijebak. Bran tiba-tiba muncul dan semua itu adalah bagian dari rencana dewan untuk menangkap Jurgen dan para pemberontak. Jadi Bran berpura-pura seakan-akan Preston berhasil menjebaknya. Padahal Preston sendirilah yang masuk dalam jebakan Bran dan anggota dewan yang telah mencurigai Preston selama ini. Dan yang membuat Preston makin terkejut adalah ternyata sosok Father selama ini adalah si wakil dewan sendiri. Sedangkan Father yang asli telah lama meninggal. Preston yang marah karena merasa dibohongi langsung mengamuk dan menghabisi mereka semua yang ada di dalam ruangan. Lalu ia menuju tempat wakil dewan dengan terlebih dahulu menyerang dan menghabisi para pasukan pengawalnya. Kemudian Preston berhadapan dengan para penjaga khusus wakil dewan. Tapi lagi-lagi ia berhasil menghabisi mereka semua dengan mudah. Lalu ia berhadapan dengan Bran yang juga dengan cepat dihabisinya. Preston juga lalu menghabisi sang wakil dewan, si Biankerok alias raja terakhirnya. Walaupun sempat memberikan perlawanan dan menawarkan kedudukan pada Preston, namun Preston tetap menghabisinya. Kemudian ia menghancurkan seluruh program yang digunakan untuk memanipulasi semua orang. Tak lama datang para pemberontak yang menyerang markas Librarian. Film pun tamat. Meskipun agak membagongkan, tapi karakter film seperti ini memang cocok diperankan oleh Christian Bale. Karena setelah film ini, ia sukses memerankan film Batman yang dibuatkan triloginya. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa buat subscribe dan tonton video-video lainnya dari Wahana Cerita ya.